Salam demokrasi. Haruskah dilawan penjagalan menyesatkan pencapresan 2024 terhadap tokoh kita? Mengapa mereka takut berkontestasi dengan tokoh kita? Padahal dalam survei tokoh kita selalu nomor 3. Dan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said. Kepada Metro TV, Sudirman Said mengakui ada petinggi partai politik, bahkan menteri yang mendekati koalisi perubahan untuk memecah belah koalisi dan menjegal Anies. Yang mendatangi Pak Surya Paloh, yang mendatangi pimpinan partai-partai penyokong atau pengusung, yang mendatangi kami-kami ini antara lain adalah para petinggi partai, petinggi negara, sebagiannya menteri, yang mengatakan bahwa mengapa ada usaha untuk memecah belah koalisi ini. Karena pemegang kekuasaan tertinggi tidak menghendaki Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Ini sesuatu pola pikir yang sangat sesat menurut saya gitu ya. Dan memang harus dihadapi, bukan karena kita mau melawan, tidak, tapi karena itu adalah hak konstitusional yang melekat pada setiap orang gitu. Menjegal pencapresan Anies Baswedan. Skenario yang pertama, jalan terjal mengantongi tiket partai koalisi. Skenario yang kedua adalah menghadang pencapresan Anies Baswedan lewat kasus hukum. Sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selalu digoyang isu dugaan korupsi Formula E. Skenario yang ketiga, bagaimana menghadang Anies Baswedan melalui isu penundaan pemilu. Skenario yang keempat adalah bagaimana Anies Baswedan diserang, dibanjiri dengan isu-isu hoax yang bertebaran di media sosial. Yang terbaru misalnya Anies diisukan atau difitnah menyuap Ketua KPK Firly Bahuri agar nama Anies Baswedan dibersihkan dari kasus soal kan ini agak boleh dikatakan ada poin-poin untuk menjegal lah untuk pencalonan ini kan, sehingga patut disesalkan dan sangat memprihatinkan ada gelagat dan gejala ya, praktek politik yang tidak positif atau negatif ya, dan bahkan bersifat dekonstruktif merusak, yaitu politik penjegalan yang tidak siap bersaing dan bertanding secara fair, secara positif dan konstruktif. Atau dalam bahasa agama Islam, berfasabiqul khairat, dengan upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik. Ini yang terjadi terakhir ini ya. Saya kira dari kalangan ya, incumbent, the ruling group ya, untuk tidak ya dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kemudian menempuh segala cara dan apalagi cara yang tidak halal, dan dengan menjegal ya, khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan ya, Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya. Ini sungguh perbuatan tercela yang jauh dari etika politik, dan saya berkeyakinan kalau ada seseorang atau sebuah partai politik yang dihinakan, didiskreditkan seperti itu, ini justru membuka pintu bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkannya. Tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Tidak ada. Bahkan litbang sebuah koran sangat terkenal itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan. Sampai di ujung pun kita masih kalah. Jadi saya sering bilang, ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei ya gitu. Ini yang mana nih kita? Nggak tahu. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal, gimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya, karena kalau di survei nomor 3 buat apa dijegal?
kan nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Ini logika sederhana saja. Kalau dia percaya nggak usah dijegal, tungguin aja. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal. Pendaftaran calon presiden maupun masa kampanye belum dimulai, namun permainan kotor sudah tercium. Ditengarai, ada upaya untuk menjegal bakal calon presiden Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said. Kepada Metro TV, Sudirman Said mengakui ada petinggi partai politik, bahkan menteri, yang mendekati koalisi perubahan untuk memecah belah koalisi dan menjegal Anies. Yang mendatangi Pak Surya Paloh, yang mendatangi pimpinan partai-partai penyokong atau pengusung, yang mendatangi kami-kami ini antara lain adalah para petinggi partai, petinggi negara, sebagiannya menteri, yang mengatakan bahwa mengapa ada usaha untuk memecah belah koalisi ini. Karena pemegang kekuasaan tertinggi tidak menghendaki Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Ini sesuatu pola pikir yang sangat sesat menurut saya gitu ya. Dan memang harus dihadapi, bukan karena kita mau melawan, tidak, tapi karena itu adalah hak konstitusional yang melekat pada setiap orang gitu. Sementara itu, bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan justru heran dengan dugaan adanya upaya menjegal dirinya dalam kontestasi Pilpres 2024. Padahal sejumlah lembaga survei justru menempatkan dirinya di posisi nomor 3 dalam survei calon presiden selain Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Kan nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Pengamat politik Henry Satrio menyebut swing voters menjadi alasan adanya upaya menjegal langkah Anies Baswedan menuju kontestasi pemilihan presiden. Henry menyebut dari hasil survei, swing voters dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tergolong tinggi, sehingga dikhawatirkan bisa direbut oleh Anies. Nah, swing voters ini untuk peringkat 1, peringkat 2, artinya Pak Ganjar atau Pak Prabowo itu tinggi sekali. Sementara swing votersnya Mas Anies itu kecil. Artinya begini, swing voters itu adalah kelompok masyarakat yang pilihannya masih bisa berubah. Masih bisa mereka mengganti pilihan dari tadinya Ganjar atau Prabowo bisa jadi ke Anies. Nah, ini besar sekali swing voters ini. Inilah yang ditakutkan oleh para pendukung di kelompok peringkat 1 dan peringkat 2, artinya pendukungnya Pak Prabowo atau kelompok pendukungnya Mas Ganjar ini ketakutannya karena swing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen positifnya. Salam demokrasi.